Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya Restu Wulandari. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini dari berbagai isu yang terjadi di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Dan berikut informasinya untuk Anda. Beginilah kondisi genangan air setinggi 50 cm yang melanda Jalan Nusa Indah Durensawi, Jakarta Timur, Rabu siang. Akibat genangan ini membuat akses jalan bagi pengendara yang melintas tidak bisa dilewati. Sejumlah pengendara memilih memutar balik, namun ada juga yang nekat melintasi tingginya banjir. Kondisi jalan yang cekung dan drainase yang buruk membuat air sulit mengalir hingga membuat genangan air. Dari jam berapa? Dari ada 1 jam yang lalu. Oh gitu. Ini biasa disebabin apa sih, Bang? Biasa gorong-gorong mampet. Oh gitu. Ini memang sering banjir dari sini, Bang? Sering dari 2018. Oh, untuk ketinggian air sendiri berapa sih, Bang, biasanya? Dari 50 cm sampai 1 meter per detik. Oh, pernah. Kalau untuk sekarang itu sekitar 50 cm ya? 50 cm. Oh. Biasanya surutnya cepat nggak, Bang? Apa gimana? Cepat sih, paling 1 jam 2 jam sih. Oh gitu. Oh, ini karena saluran sama hujan deras ini, Bang, ya? Iya, salurannya ini kurang gede. Warga berharap Pemprov DKI membangun saluran drainase di kawasan ini agar air cepat mengalir sehingga genangan air seperti ini tidak sampai terjadi. Dari Jakarta Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor PT Sinhan Sekuritas Indonesia. Penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti terkait pengembangan kasus tindak pidana pasar modal dan tindak pidana pencucian uang. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Sipanjuntak menjelaskan kasus ini merupakan pengembangan dari perkara pasar modal yang telah inkrah. Dalam perkara ini 2 orang telah divonis bersalah, masing-masing MBP, mantan pejabat di Bursa Efek Indonesia, dan J Direktur PT MML. ADW juga mengatakan dalam putusan pengadilan terungkap bahwa terpidana secara bersama-sama melakukan perdagangan efek dengan membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material. Tujuannya untuk mempengaruhi investor agar membeli saham saat proses penawaran umum perdana atau IPO. Dalam pengembangan penyidikan, Bareskrim kembali menetapkan 3 orang tersangka baru, yaitu BH, DA, dan RE. Ade menambahkan penyidik juga menemukan fakta bahwa PT MML dengan kode saham PIPA sejatinya tidak layak melantai di Bursa Efek Indonesia karena valuasi aset tidak memenuhi persyaratan. Meski demikian, saat IPO PT MML berhasil menghimpun dana sebesar 97 miliar rupiah dengan PT Sinhan Sekuritas Indonesia sebagai penjamin emisi efek. Jadi kegiatan penggeledahan pada hari ini yang dilakukan oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri ini merupakan rangkaian dari pengembangan dari perkara tindak pidana pasar modal yang telah ditangani oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri sebelumnya dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, ya, sudah inkrah, di mana dalam perkara yang sudah inkrah dimaksud terdapat 2 terpidana, yaitu satu adalah saudara MBP yang bersangkutan merupakan ex kepala unit evaluasi dan pemantauan perusahaan tercatat 2. Bareskrim Polri menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik manipulasi pasar dan kejahatan investasi. Dalam penanganan kasus ini, penyidik juga berkolaborasi dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana. Polri mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam memahami resiko investasi dan memastikan produk keuangan sesuai ketentuan regulator. Dari Jakarta Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Demikian berita nasional terkini, saya Restu Wulandari pamit dan sampai jumpa.